Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Lina Wasliah dari SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini saya akan membagikan video terkait dengan salah satu pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu KD 4.2 teks diskusi atau discussion text, tepatnya debat. Apa sih debat itu? Nah, dalam debat ini kita mengenal ada topik atau ada motion. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris seperti ini. This house believe that students should take part-time job. Atau this house should restrict student takes part-time job. Dalam bahasa Indonesianya, pemerintah percaya bahwa siswa sebaiknya mengambil pekerjaan sampingan. Atau pemerintah tidak seharusnya membatasi siswa mengambil pekerjaan sampingan. Dalam debat ada dua tim yang terlibat. Pertama, government atau affirmative team atau yang disebut juga positive team. Yang kedua, negative team atau yang disebut opposite team. Apa sih yang dimaksud dengan government team? Government atau affirmative team yaitu tim yang harus setuju dengan mosi yang diberikan atau dengan topik yang diberikan. Jika mosinya seperti yang disampaikan tadi, bahwa berarti sebagai government team mereka harus setuju bahwa siswa sebaiknya mengambil pekerjaan sampingan. Adapun pada government team ini atau pada tim positif ini terdiri dari 3 pembicara, yaitu pertama pembicara pertama, kemudian pembicara yang kedua dan pembicara ketiga. Nah, bagaimana tugasnya dari masing-masing pembicara tersebut? Nah, sebagai pembicara pertama dari tim government atau tim positif, ya pertama dia harus memberikan pengertian dari mosi yang disampaikan. Misalkan jika mosinya seperti tadi, maka dia harus memberikan pengertian tentang apa sih yang dimaksud dengan students. Kemudian apa yang dimaksud dengan part-time job. Kemudian yang kedua, dia harus menyampaikan bahwa dia setuju dengan mosi ini. Kemudian yang ketiga, dia juga harus menyampaikan tim lain. Nah, apa sih tim lain itu? Tim lain itu yaitu segala sesuatu yang akan disampaikan oleh setiap pembicara dari timnya. Kemudian dia juga harus menyampaikan tim split. Tim split itu apa? Yaitu pembagian kerja. Misalkan sebagai pembicara pertama dia menyampaikan pidato dari perspektif ekonomi. Sementara misalkan dari perspektif sosial akan disampaikan oleh pembicara berikutnya untuk mempengaruhi juri atau adjudicator. Kemudian yang terakhir dia harus menyampaikan argumennya. Nah, bagaimana dengan tugas sebagai pembicara yang kedua atau second speaker? Nah, yang pertama dia harus meribas, harus menyanggah segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim negatif. Kemudian yang kedua dia harus menyampaikan argumennya sendiri yang tentunya berbeda dengan argumen yang disampaikan oleh temannya tadi atau oleh pembicara pertama. Kemudian yang ketiga dia harus mensupport, harus mendukung apa yang disampaikan oleh pembicara pertama. Kemudian sebagai pembicara ketiga, apa sih tugasnya? Yang pertama, dia harus menyanggah segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim negatif. Kemudian yang berikutnya yaitu dia harus menyampaikan seluruh argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua disertai dengan contoh-contoh yang mendukung posisi timnya.
Nah, bagaimana dengan reply speaker atau reply speech? Ya, pada reply speech ini hanya bisa disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua saja. Sementara pembicara ketiga itu tidak bisa menyampaikan reply speech. Nah, adapun dalam reply speech ini, pertama harus menyampaikan conclusion atau kesimpulan dari pidatonya atau dari perdebatannya. Kemudian harus menyampaikan seluruh alasan dari kesetujuan timnya dan harus menyampaikan kekuatan dari posisi timnya. Dan pada reply speech ini tidak ada sanggahan lagi. Nah, bagaimana dengan tim negatif atau opposite team? Nah, seperti halnya ya pada tim government atau affirmative team. Nah, pada tim negatif ini mereka harus tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Jadi jika mosinya seperti yang sudah disampaikan tadi, maka mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak setuju siswa harus mengambil pekerjaan sampingan. Nah, adapun tim negatif ini terdiri dari 3 pembicara juga, yaitu pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagaimana perbedaan tugas antara setiap pembicara pada government dan pada tim negatif? Jadi, nah di sini bisa kita lihat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sebagai tim yang harus mendukung atau government tim yang harus mendukung pada mosi ya. Pembicara pertama itu harus memberikan mosi, maksudnya definisi dari mosi itu apa, kemudian menyampaikan bahwa mereka itu setuju dengan mosi tersebut, kemudian harus menyampaikan juga tim lain dan juga tim split, kemudian juga harus menyampaikan argumennya. Nah, sementara ini ada sedikit berbeda dengan pembicara pertama pada tim negatif, di mana mereka itu tidak perlu menyampaikan definisi dari mosi yang disampaikan atau dari mosi yang dibahas, melainkan mereka harus memberikan pidato timbal balik ya, yang merupakan pidato sanggahan terhadap pengertian atau definisi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim positif. Kemudian yang kedua, dia harus menyampaikan bahwa timnya itu tidak setuju dengan mosi yang dibahas. Kemudian dia juga harus menyampaikan tim lain dan tim split. Jadi apa-apa saja yang akan disampaikan atau yang akan disampaikan oleh timnya, kemudian tugas dari setiap pembicara yang ada di timnya. Dan yang terakhir dia juga harus memberikan argumennya. Kemudian sebagai pembicara kedua, baik dari government maupun negatif. Nah, kita lihat dari government dulu di sini. Sebagai pembicara kedua, yang pertama dia harus membantah, harus menyanggah segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim negatif. Nah, sementara sebagai pembicara kedua dari tim negatif itu harus menyanggah segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim government atau dari tim pemerintah. Nah, kemudian dari tugas yang berikutnya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah, dia harus menyampaikan argumennya yang berbeda dari pembicara sebelumnya. Kemudian dia harus mensupport, harus mendukung pembicara yang pertama. Nah, sama tidak ada perbedaan di sini ya pada pembicara kedua dari tim negatif pun juga harus menyampaikan argumennya dan juga harus mendukung apa yang disampaikan oleh pembicara yang pertama. Jadi sedikit berbeda, yaitu
kalau pada tim pemerintah atau government team itu harus saya kira sama saja dalam hal ini. Jadi perbedaannya itu tadi di pembicara yang pertama ya. Jadi bahwa sebagai pembicara pertama itu dari tim pemerintah harus memberikan definisi, sementara dari tim negatif itu tidak perlu memberikan definisi. Nah, kemudian yang berikutnya saya kira sama saja di sini tugasnya sebagai pembicara ketiga maupun dari tim government maupun dari tim negatif itu sama saja saya kira di sini ya, yang mana yang pertama dia harus membantah atau harus menyanggah segala sesuatu yang disampaikan oleh oleh pembicara kedua dari tim negatif. Nah, sementara di tim negatif dia harus menyanggah segala sesuatu yang yang disampaikan oleh oleh pembicara ketiga dari tim government kan begitu. Kemudian berikutnya sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah atau government, dia harus menyampaikan seluruh argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua disertai dengan contoh-contoh yang mendukung posisi timnya. Ini pun saya kira sama ya, sebagai pembicara ketiga dari tim negatif dia juga harus menyampaikan seluruh argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dan disertai dengan contoh-contoh yang mendukung posisi timnya sebagai tim negatif. Nah, kita lihat di sini dari reply speaker ya atau reply speech. Ya, dari sisi pemerintah kita lihat dan juga dari sisi tim negatif kita lihat. Saya kira sama saja ya. Jadi di mana kedua tim ini pada reply speech itu harus menyampaikan kesimpulan, kemudian harus menyampaikan seluruh alasan ketidaksetujuannya maupun seluruh alasan kesetujuannya maupun ketidaksetujuannya dan juga kekuatannya dari masing-masing tim, baik itu tim government maupun tim negatif. Dan dalam reply speech ini sama sekali tidak ada rebuttal atau maksudnya tidak ada sanggahan lagi. Nah, kita lihat di sini bagaimana pidato yang atau misalkan pembicaraan atau pidato atau debat yang disampaikan oleh setiap tim baik positif maupun negatif. Tentunya yang pertama yang harus berbicara yaitu pembicara pertama dari tim positif atau dari pemerintah. Kemudian diikuti dengan pembicara pertama dari tim negatif. Nah, setelah pembicara pertama dari tim negatif, maka nanti dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim positif atau pemerintah. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim negatif. Kemudian setelah beres pembicara kedua dari tim negatif, maka diikuti dengan pembicara ketiga dari tim government atau pemerintah. Kemudian dilanjutkan juga oleh oleh pembicara ketiga dari tim negatif. Nah, adapun dalam reply speech yang pertama yang harus menyampaikan adalah pembicara ke-1 atau kedua dari tim negatif dan diakhiri dengan reply speech yang disampaikan oleh pembicara pertama atau kedua dari tim positif atau tim pemerintah. Demikian video yang bisa saya bagikan pada saat atau kali ini dan saya haturkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.